Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat kepada selaku dosen pengampu, kepada Bapak Bambang Hermawan, SIPMM, dan teman-temanku yang berbahagia. Baiklah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan ihsan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fahmi Idris, saya asal dari Serang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar dari Pabuan. Terima kasih. Baiklah, tujuan kami di sini yaitu untuk mempresentasikan materi yang berjudul Studi kasus analisis permintaan penawaran pada beras. Baiklah, acara pertama itu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan melafazkan ayat Al-Basmalah. Baiklah, lanjut acara yang kedua yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh saudara Ahmad Zulfikar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang suatu permintaan dan penawaran, keseimbangan pasar tradisional. Permintaan dan penawaran memainkan peran kunci dalam menentukan harga dan kuantitas suatu barang atau jasa di pasar. Dalam kesehariannya, kita seringkali berinteraksi dengan pasar, baik sebagai konsumen maupun produsen, dan pemahaman tentang permintaan dan penawaran akan membantu kita dalam mengambil keputusan ekonomi yang lebih baik. Dalam tujuannya di sini itu untuk menganalisis permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Dan dengan pembahasan masalahnya yaitu apa sajakah faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran beras di pasar. Yang kedua, bagaimana perhitungan kurva permintaan dan penawaran. Bagian yang kedua yaitu pembahasan ini ada banyak. Yang pertama, fungsi permintaan atau bisa disebut dengan demand. Dalam ilmu ekonomi menyebutkan bahwa permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang dibeli konsumen pada periode tertentu dan keadaan tertentu. Yang kedua di sini ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran ini bisa disebut juga dengan supply, yang merupakan hubungan statis
yang menunjukkan banyak suatu komoditas yang ditawarkan untuk dijual pada suatu tempat dan waktu tertentu pada berbagai tingkat harga ketika faktor lain tidak berubah. Yang ketiga, ada permintaan dan penawaran beras. Beras adalah suatu produk yang dimiliki permintaan dan penawaran di pasar. Permintaan beras dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga beras, pendapatan konsumen, harga barang lain, selera konsumen, dan faktor-faktor lain. Di sisi lain, beras dipengaruhi oleh faktor fungsi penawaran seperti harga beras, biaya produksi, teknologi, dan faktor-faktor lain. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran beras. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan di pasar tradisional Ciuas, Kota Serang, Banten, yang menunjukkan bahwa harga beras, pendapatan rata, jumlah tanggungan, dan harga lainnya berpengaruh terhadap permintaan beras di pasar tersebut. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Saya lanjutkan kembali kepada pemaparan materi yang kedua. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan, yaitu tentang rumus permintaan dan penawaran. Jadi di sini ada rumus permintaan dan penawaran, yaitu P dikurangi P1 sama dengan Q kurangi Q1. P2 kurangi P sama dengan Q2 kurangi Q1. Keterangannya yaitu P ada penawaran, P1 ada harga yang sudah diketahui 1, P2 ada harga yang sudah diketahui, Q ada permintaan, Q1 adalah permintaan yang sudah diketahui, sedang Q2 adalah permintaan yang sudah diketahui. Baiklah, contoh perhitungannya yaitu misal ada pasar Ciruas yang sedang menjual beras, maka pembeli akan memesan barang sebaik-banyaknya karena sedang murah. Untuk lebih jelas menghitung fungsi permintaan dan penawaran dan contoh hukum permintaan di bawah ini. Barang A memiliki harga 10.000, sedangkan jumlah permintaannya sebesar 10 kg. Sedangkan jika harga barangnya senilai Rp 200, jumlah permintaannya menjadi 20. Nah, pertanyaannya berapakah harga hukum permintaannya? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk penawarannya, yaitu 10P sama dengan min 10.000 Q kurangin 10 kurangin 100 tambah 100. 10P sama dengan min 10.000 Q kurangin 90
P sama dengan min 10.000 kurangi 90 garis bawah 10 ataupun dibagi 10. P sama dengan kurangin 1 Ki kurangin 9 sama dengan Ki sama dengan 9 kurangin 1. Pada keseimbangan yaitu 1 Ki kurang 9 0,001 tambah 9. 1 Ki ditambah 0,01 sama dengan 9 kurang 9 1,01 sama dengan 0. Ki sama dengan 1,01, jadi nilai Ki yaitu 1,001. P nya yaitu 1 Ki kurang 9 P 1,01 kurang 9 P 1,01 kurang 9 P min 7,999, jadi P yaitu 7,999. Baiklah, kesimpulannya yaitu permintaan penawaran mempengaruhi keseimbangan pasar. Ketika permintaan lebih tinggi daripada penawaran, maka harga akan naik, dan ketika penawaran lebih tinggi daripada permintaan, maka harga akan turun. Faktor-faktor mempengaruhi permintaan dan penawaran meliputi harga barang itu sendiri, harga yang lain terkait tingkat pendapatan per kapita atau selera atau kebiasaan. Ekonomi karena menjamin bahwa sumber daya produsen dan konsumen sangat dapat saling mempercaya dan membantu memenuhi kebutuhan mereka. Keseimbangan pasar juga mempengaruhi kebijakan pemerintah dan kebijakan bisnis. Secara keseluruhan, kesimpulan dari penawaran dan permintaan dalam pasar menunjukkan betapa keseimbangan pasar merupakan kondisi yang sangat penting untuk ekonomi dan bagaimana interaksi antara produsen dan konsumen mempengaruhi keseimbangan pasar. Berdasarkan hasil analisis kami di salah satu pasar tradisional, kami mengemukakan bahwa permintaan penawaran beras di pasar tersebut tidak seimbang dikarenakan harga beras yang naik tapi permintaan menurun dan penawaran menurun, sedangkan harga masih naik. Dari situ kami simpulkan bahwa terjadi ketidakseimbangan pasar terhadap beras tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan penjualnya. Sarannya yaitu untuk menjaga keseimbangan harga beras diperlukan upaya yang keseluruhan, mulai dari memastikan stabilitas pasokan hingga harga komoditas. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah konkret untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan harga beras di tingkat petani, pedagang, dan konsumen. Selain upaya pemerintah, pakar juga menyarankan solusi untuk menjaga keseimbangan harga beras seperti memulai usaha petani pada padi dengan pola pemitraan, mendirikan usaha industri pengolahan terutama di wilayah sentra produksi. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan harga beras dan memastikan ketersediaan beras yang memadai bagi masyarakat. Sekian, terima kasih. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kita untuk materinya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.